Masih Nggak usah lah. main game nggak? Hah? Banyak yang nanya. Udah nggak kepegang. Tapi dulu nge-games. Dulu nge-game. Mungkin PS5, Switch, Remote. Main di handphone. Dulu Gitu kan? iya pastilah ya, Mobile Legend, PUBG dan lain-lain. Mas, akhirnya mau belajar Tanya anak apa ini? Nah, tanya. ya minimal pasti meeting. Nganggur ya. Wih. Saking nganggur. Pakai coki. Ya udah lah mas. Saya males banget ngomong. Nggak punya hobi apa mas? Nggak punya. Hah? Nggak punya. Motret, main musik, nyanyi. Politikus kan harus bisa nyanyi. Enggak. Masa nggak bisa nyanyi? Masa nggak bisa nyanyi? Nggak bisa. Main gitar gitu? Nggak bisa aja. Coba lihat, ngomong aja males katanya. Aduh, pantas aja ya kalau ditanya oleh wartawan irit banget ngomongnya gitu. Ya nggak tau lah ya. Tapi Pak Subhan juga tidak terima kalau soal gugatan ijazah ini damai gitu. Tidak terima, kecuali kalau Gibran mau mundur. Ngeri sekali ya. Kita lihat videonya. Gini, saya berkali-kali menyatakan karena ini adalah cacat bawaan. Bagaimana saya bisa damai? Bukan saya yang damai, maka dia yang harus berdamai. Satu-satunya cara mundur. Gitu. Jadi cara damainya nanti kalau justru minta Mas Gibran mundur gitu loh. Proposal damainya. Nah nanti deh, proposalnya nanti aja untuk minggu depan ya. Saya belum buat gimana, tapi itu yang saya gugat ini adalah cacat bawaan. Dari awal saya bilang cacat bawaan. Kalau saya damai dimarahi warga negara kan, ya kan? Bagaimana? Nah itu, maka satu-satunya cara karena menurut saya cacat bawaan di pendidikannya itu pendidikan itu syarat subjektif loh. Jadi melekat. Kalau itu nanti bisa diselesaikan ya dengan cara apa? Ya sekolah lagi kan gitu kan. Nah itu terlanjut menurut saya pendidikannya nggak cukup, undang-undangnya itu nggak cukup memenuhi itu. Gitu ya. Oke. Ijazah dia, ijazah goib lah itu. Ijazah itu goib, nggak ada kira-kira nggak ada. Sama goibnya dengan ijazah bapaknya. Bapaknya bohong tentang ijazah, anaknya juga mau bohong tentang ijazah. Bung, ini kalau dituntut itu berapa triliun itu oleh Pak Palal itu. Pak Palal itu menuntut sekian triliun. Dan duit itu bukan untuk Pak Palal. Duit itu harus dimasukkan kembali ke negara. Ke negara itu artinya itu duitnya rakyat. Wah itu keren Bung. Dituntut. Dan kalau itu akan terbukti, insya Allah dia terbukti, ya diseretlah dia. Diseretlah keluar dari kantornya. Apa maksudnya? Yaitu kata lengser. Lengser Bung. Dilengserkan, bukan lengser karena sudah sampai waktunya, tapi dilengserkan, dibikin lengser, dibikin tidak relevan sama sekali, karena sekarang pun dia sudah tidak relevan. Nah, ngaku-ngaku ini Bung, ngaku-ngaku sekolah di Santo Yusuf, itu sekolah elit yang tidak mungkin, dia main di halaman sekolah itu pun mungkin diusir sama murid-murid di situ. Siapa kau? Siapa kau? Kok kau ada di sini? Ini sekolahan gue. Lo nggak boleh ikut-ikut sini. Lo main di halaman, Bung. Mungkin digusur lah sama orang-orang. Mana bisa ngaku-ngaku kayak begitu. Jadi dia udah bohong tentang itu dan bohong tentang begitu banyak hal yang lain. Bohongnya bohong, Bung. Bung, jangan keliru. Saya ingin mengingatkan lagi kepada ada mak-mak yang tidak sudi omongan sama si Samsul. Ada mak-mak, malas, kayak gitu.
Waduh Bung, Wakil Presiden Republik dibegitukan oleh warga negara, oleh mak-mak Bung. Ada sebuah pernyataan dari seorang politisi Partai Golkar yang bilang bahwa isu ijazah Gibran ini sulit untuk diselamatkan dan saatnya lempar handuk. Posisi Gibran ini sudah kepepet banget, ya nggak sih? Dan yang paling tidak disangka oleh Gibran adalah ketika seorang menteri, anak buah Presiden Prabowo, ternyata malah membantu sepak terjang Roy Suryo dan kawan-kawan. Hal ini diungkap oleh Roy Suryo dalam konferensi pers setelah pertemuannya di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen. Jadi Roy Suryo ini menghubungi langsung Menteri Mendikdasmen Abdul Mukti lewat WA, yang kemudian direspons oleh Pak Menteri dengan menginstruksikan jajarannya untuk membantu penyediaan data buat Roy Suryo dan kawan-kawan. Sehingga pada hari itu, Roy Suryo bisa langsung bertemu dengan pejabat terkait dan bahkan mendapatkan berbagai data baru. Seperti adanya fotokopi rapor Gibran dari Orchid Park Secondary School kelas 10 dan 11 yang menurut Roy Suryo berbeda tahunnya dengan riwayat pendidikan Gibran yang resmi. Kemudian terkait surat penyetaraan pendidikan SMA Gibran, Roy Suryo menyebutnya sebagai keajaiban dunia ke-9. Antara lain karena bentuk suratnya yang hanya merupakan surat keterangan, bukan surat keputusan. Kemudian salah satu rekan Roy Suryo, Rismon Sianipar, memberikan pertanyaan, kalau surat keterangan itu setara dengan ijazah SMA, bisa nggak kita pakai untuk melamar pekerjaan? Yang dijawab tidak oleh para hadirin di sana. Pihak Roy Suryo mendesak Kemendikdasmen untuk membuktikan adanya kajian akademis sebagai dasar diterbitkannya surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Jika memang tidak bisa memberikan bukti, ya ditarik atau dicabut saja surat itu oleh pihak kementerian. Jika surat itu ditarik, maka proses pemakzulan Gibran menjadi sangat gampang, katanya. Atau Gibran mundur. Nah, teman-teman semua, kembali lagi di channel saya NKRI Harga Mati. Nah, teman-teman semua, sekarang kita di mana tadi kita melihat sebuah cuplikan video yang begitu menarik. Nah, teman-teman, mari kita bahas bersama. Pak Suban sedang mencatat sejarah karena banyaknya yang kenal nama itu. Kebenaran, kejujuran punya nilai di sesama umat. Sepertinya ini bocah lagi di terapi kesehatan mentalnya. Kalau Gibran lengser 1000 triliun, Jokowi pasti kabur. Para jika benar adanya para pengamen, astagfirullah. Berarti benar Gibran korban narkoba. Wapres nasi bungkus tak lama lagi dicopot dan dimazulkan. Gibran itu kalau tidak diberhentikan segera, maka saja kita akan merusak moral negara kita. Bahaya, segera lengserkan, jangan sampai orang besar yang menyelenggarakan. Bukan cuma malas ngomong, tapi emang jelas dia plonga-plongo. Gibran tidak punya integritas untuk NKRI. Cepat-cepat dimasukkan, segera rugi unjuk pajak, uang rakyat NKRI untuk gaji, bayar Gibran yang bodoh. Nah, anak ama bapak sama saja kelakuannya, hanya bisa merusak bangsa ini. Insya Allah kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Kocak ama benar keluarga Jokowi. Itu kelihatannya dak anak uyu-uyu. Politik Jokowi itu hebat, buktinya Gibran culun aja jadi wakil presiden. Gibran apa yang bisa dibanggakan? Ngomong saja on boro-boro bicara. Prestasi Gibran di Indonesia musibah punya wapres seperti Gibran. Secepatnya Gibran ini dilengserkan, ganti dengan orang cerdas, beri kreasi, riwayat hidup, pendidikan yang jelas. Siapapun dan jabatan apapun, jika tidak bisa beradaptasi dengan situasi, tugas dan jabatan mengundurkan diri jauh lebih bermartabat. Sikap bangsawan beliau, Presiden RI kedua, salut kepada Bapak Soeharto yang dengan ligo mengundurkan diri dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Kalau ditanya bingung dengan pertanyaan sendiri. Yang penggemar ijazah palsu dukung terus termol. Sampai kapannya si kosong melompong jadi wapres? Capek banget ngebalugan nana biar pasien. Kayak lagi Mac. Males lihat wapres kelar-kelar, mungkin otaknya error.
Lindungi bangsaku ya Allah dengan caramu. Percaya kalau keturunan PKI gaya baru penjahat pembohong sangat memalukan. Rel nggak bisa apa-apa mundurkan bocil. Jokowi bukan raja Jawa tapi jago ngibul rakyat. Nah, Gibran bagusnya mengundurkan diri dulu untuk meneruskan sekolah lagi setelah lulus daftar lagi sebagai calon wapres. Segala tidak bisa, tinggal manjulkan otaknya kosong. Kalau benar ijazah palsu, bikin apa partai ijazah palsu. Sebaiknya Gibran pulang ke Solo, sekolah lagi mulai dari SMP. Gibran besar kepala tapi otaknya kosong. Anak dan bapak Jokowi ijazah beli di pasar sama-sama goblok. Memang benar-benar pekok. Pemalsuan dokumen itu berbahaya. Lanjutkan Pak Suban, rakyat di belakang Bapak demi rakyat Indonesia, NKRI. Seseorang itu dihargai orang bukan karena perkataan dan kedudukan. Sebaiknya Gibran mengundurkan diri daripada dimazulkan. Mental PKI itu lebih baik tidak punya harga diri daripada terus terang. Dulu siapa, sekarang siapa? Lucu yang milik Gibran, udah tahu gitu dipilih salah sopo. Pak Jokowi salah langkah, seharusnya anak-anaknya dibekali ilmu pengetahuan yang banyak. Sekolah S3, uangnya banyak, anak biarkan naik dengan sendirinya, jangan dipaksa melanggar konstitusi. Biarkan anak-anaknya naik dengan sendirinya, ibarat buah biar masak di batang, jangan di karbit. Siapa yang mau punya pimpinan model wapres itu? Ngomong game sangat lancar, memang asli bocilnya. Gibran kok kayak barang nggak sekolah. Kacau ini mah bocah di tongkrongan udah abis ini. Bagaimana diajak ngomong kalau wartawannya dibawa mainan anak-anak? Jualan martabak ijazah palsu oleh geng Solo. Demi NKRI, aman dari marahnya alam, cepat mazulkan dosa MK melanggar salah satu asas putusan hakim. Bapak dan anaknya sama-sama gak punya ijazah, maka polisi gak berani menangkap RRT jadi tersangka soal fitnah Jokowi. Orang kalau dak doyannya game 100% bodoh, bisa dilihat dari bahasa bicaranya. Mediasi dengan satu syarat, harus mundur wapres secara terhormat. Orang iri atau sakit hati biasanya mencari kelemahan orang lain terus. Wapres tergoblok yang pernah ada. Gue kalau gak bayar pajak buat gaji wapres yang gak ada manfaatnya. Kayak gini sekarang diawali pampres. Nah, kalau Gibran ngameng yang cocoknya lagunya apa? Ini sudah nyata, Gibran bilang sendiri. Alah, dari boro-boro mikirin negara, ditanya saja jawabannya nggak nyambung dengan pertanyaan. Ini kelompok hati, bilang aja ngonten, nggak bisa, nggak tahu, males ngomongnya, kosong blonga-blongo, cacat bawaan. Bapak sama anak SMA aja tukang ngibul. Masalah ijazah sampai segitunya, apa kebohongannya? Masalah ijazah merugikan negara, yang merugikan negara itu tikus-tikus berdasi, maling uang rakyat, korupsi triliunan. Wajahnya aja udah kelihatan orang tidak bersemangat, nggak bisa apa-apa ternyata selain main game. Gibran ngantuk karena peler. Kenapa kalian semakin liar? Oh, ini salah satu.
Oh, ini salah satu channel para penggonggong peliharaan para pengkhianat negara, dan udah pasti isinya juga cuma gonggong doang. Dengan adanya Gibran wakil presiden Jokowi, presiden Indonesia, konon banyak orang berkualitas tidak terbukti yang nampak manusia kepala serigala yang laparnya pendusta pembohong dengan pelaporan pembohong. Nah, teman-teman semua, di mana tadi kita melihat sebuah cuplikan video yang sangat begitu menarik dan kita apresiasi, yang begitu lucu dan ya sangat-sangat tidak senonoh lah. Nah, teman-teman, mungkin sampai di sini channel kita akhiri. Kita tunggu channel berikutnya. Salam NKRI, harga mati.